mampulah kita melangkahkan kaki kita menuju tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Darul Ihsan. Semoga segala amal ibadah kita, langkah-langkah kaki kita menuju tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala senantiasa dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita, serta istri beliau, para sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir kelak. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis, itu hadis yang ke-7, yaitu ad-dinun nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an Abi Ruqayyah Tamim bin Us ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ruqayyah Tamim Aus ad-Dari, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Kulna, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan kitab-kitabnya, wali rasulihi, wali kitabi dan kitabnya, wali rasulihi dan rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin kaum muslimin, wa ammatin, dan beserta rakyatnya. Penjelasan hadis dari Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah adalah kunyahnya, maksudnya menggunakan nama wanita. Umumnya punya memakai nama laki-laki, tapi hanya saja kadang memakai nama wanita. Terlebih jika namanya familiar, maksudnya terkenal. Kadang juga menyebutkan selain nama orang, seperti Abu Hurairah misalnya. Abu Hurairah terkenal dengan kunyahnya, yaitu karena memiliki seekor kucing yang ia sayangi, sebaliknya. Kemudian penjelasan hadis, di situ disebutkan ad-dinun nasihat. Ad-din nasihat itu artinya dalam bahasa Arab ada namanya mubtada. Ya, mungkin kita pelajaran tentang nahwu. Itu ada namanya bahasa Arab, hanya sekedar mengingatkan bahwa di situ bahasa Arab ada mubtada, ya, dalam bahasa Arab ya. Kemudian ada namanya nasihat khabar, jadi ada mubtada dan ada khabarnya. Penjelasannya, kalau mubtada adalah sesuatu yang isim yang dimulai pada awalnya. Kemudian nasihat itu adalah khabarnya, penjelasannya. Ya. Masing-masing dari mubtada dan khabar ini sama-sama diketahui. Ya, dalam bahasa Arab itu sama-sama diketahui. Nah, ini artinya yang diketahui, nasihat juga diketahui. Para pakar bahasa Arab Balagani menyatakan jika mubtada khabarnya sama-sama diketahui, itu merupakan salah satu cara meringkas. Kalau orang Arab, pakar bahasa Arab mengatakan bahwa kalau sama-sama mubtada khabar itu sama-sama diketahui, maka merupakan cara untuk meringkas hasad. Kemudian sabda din nasihat, agama itu nasihat, sama seperti kata-kata agama itu tidak lain hanyalah nasihat. Ketika dua ujung kalimat sama-sama diketahui, berarti termasuk bab hasar, meringkas. Sabda ad-din, Nabi SAW menyebutkan ad-din, agama adalah berarti amalan. Jadi ya, bisa berarti amalan. Jadi pengertian ad-din ini nasihat ini, din adalah agama, ada dua. Bisa diartikan amalan, bisa diartikan balasan. Seperti contoh dalam Al-Quran sering kita baca, Maliki Yaumiddin, yang menguasai di sini, yang menguasai hari pembalasan. Jadi di sini artinya pembalasan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Waraditu lakumul Islam madina." Dan telah kudai bagimu adalah Islam bagimu, agama bagimu. Di sini ada din. Di sini diartikan amalan. Ada din itu artinya pembalasan, bisa juga diartikan dengan agama atau amalan. Jadi seperti Daud, ad-din nasihat adalah agama itu nasihat dimaksudkan untuk agama yang berarti amalan. Jadi di sini hadis menyebutkan bukan pembalasan, tapi yang dimaksud di sini adalah amalan yang berarti mengikhlaskan diri kepada sesuatu. Nabi SAW tidak menjelaskan untuk siapa nasihat dimaksud agar para sahabat sendiri yang menanyakannya. Ya. Jadi luar biasa hadis mulia ini menyebutkan bahwa di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan langsung untuk Allah, tetapi membiarkan para sahabat untuk bertanya. Ad-din an-nasihat. Jadi nanti ketika sahabat bertanya untuk siapa ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW menyebutkan lillah. Agar para sahabat sendiri yang menanyakannya, karena menyebut sesuatu secara mujmal, garis besar, kemudian secara mufassal, yaitu terperinci setelahnya, akan membuat ilmu tertanam kuat di benak. Ketika suatu penjelasan disebut secara garis besar, tentu jiwa akan penasaran untuk mengetahui penjelasannya secara rinci, sehingga penjelasan rinci yang disampaikan setelah itu akan lebih tertanam kuat dalam benak hati manusia. Lebih kuat jika seandainya penjelasan sudah disampaikan sejak awal. Di sini disebutkan, di riwayat lain menyebutkan ad-din nasihat, beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Ya. Jadi hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menyebutkan bukan sekali saja dalam riwayat Muslim ini, tetapi menyebutkan 3 kali. Ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wali kitabihi wali kitabi wali rasulihi. Untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, dan untuk rasulnya. Nasihat untuk Allah mencakup 2 hal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Pak, masa kita menasihati Allah? Kan tidak mungkin. Bahasanya hadis ini menyebutkan tentang nasihat untuk Allah untuk mencakup 2 hal. Karena ini bahasa hadis, bahasa Nabi kita Muhammad SAW. Karena sekian pentingnya namanya nasihat, sama seperti pentingnya melaksanakan sholat, seperti tiap agama. Karena tidak ada nasihat, Pak, luar biasa. Agama ini tidak akan ada. Tidak ada nasihat berarti agama hancur. Makanya sekian pentingnya nama nasihat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Nasihat itu untuk mencakup 2 hal. Pertama, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Itu mencakup 2 hal untuk Allah. Kemudian untuk rasulnya. Untuk rasulnya disebutkan tadi walillahi ilillahi wali kitabi, untuk kita bukan untuk kitabnya, maaf. Untuk kitabnya mencakup sejumlah beberapa hal. Yang pertama adalah menjaganya dari tahrif, penyelewengan orang-orang yang mengubah makna atau mengartikan secara tidak benar dan menjelaskan kebatilan tahrif siapa saja. Jadi itu, Pak, wali kitabi artinya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Karena menjadi petunjuk bagi manusia. Dan tidak ada orang yang mampu mengubah Al-Qur'an ini. Ini betul-betul kalam Allah, perkataan Allah. Banyak orang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah teksnya. Bukan, Pak. Bapak Ibu, itu teks Al-Quran, bukan Al-Quran diturunkan bukannya teks, tetapi adalah pemahaman juga. Kalau hanya sekedar teks, maka orang mengatakan kalau begitu Al-Quran itu tidak bisa saja dirubah. Tapi Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, betul-betul kalam Allah, baik berupa teks maupun pemahamannya. Kenapa?
Allah menjaga Al-Quran dan pemahamannya? Karena banyak manusia yang mengartikan Al-Quran berdasarkan pribadi masing-masing, akhirnya menyelewengkan maknanya. Akhirnya Al-Quran tidak terpelihara keasliannya. Karena Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, yaitu zikr, peringatan, dan sesungguhnya kami juga lah yang menjaganya dari segi teks dan pemahaman. Seperti apa pemahaman Nabi dan sahabat-sahabatnya, ya. Karena kalau tidak dijaga Al-Quran ini bahaya, Pak. Kalau hanya sekedar teksnya saja, teks yang tertulis kertas ini tidak dijaga pemahamannya, maka Al-Quran bukan lagi petunjuk. Padahal Al-Quran menyatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Berarti kalau Al-Quran teksnya diragukan, berarti bukan Al-Quran namanya. Makanya Allah menyebutkan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu Al-Quran ini adalah kalam Allah yang wajib kita mengimaninya dan wajib kita untuk mempelajarinya, memahaminya dengan benar. Karena ada juga pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ketika menjalankan semua perintah-perintahnya, dan dalam nasihat untuk kitab Allah ini adalah menjalankan semua perintah-perintahnya. Apapun perintah yang tertera dalam kitab Allah, kerjakan, dan apapun yang ditinggalkan, apapun yang tidak diperintahkan, maka jangan lakukan. Kemudian mengimani bahwa Al-Quran adalah kalam Allah adalah baik huruf maupun maknanya. Ya, saya katakan mengimani Al-Quran adalah kalam Allah Azza wa Jalla, baik huruf maupun maknanya. Ya, dituturkan Allah secara hakiki, diterima Jibril. Jadi Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril dari Allah, kemudian diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW agar beliau menyampaikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan mubin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan dalam bahasa Arab yang nyata. Kenapa Bapak sekalian pertanyaan? Kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa nyata? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab, karena waktu itu bahasa Arab yang dipakai waktu itu. Bahkan bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya di dunia. Ya. Coba lihat kita Bapak sekalian, dalam kamus bahasa Arab, mulai dari abad yang lalu sampai sekarang itu berjilid-jilid, Pak. Sama bahasa Inggris, maaf ya. Terus bahasa Inggris satu jilid ada kan? Tapi bahasa Arab itu berjilid-jilid. Orang-orang meneruskan saking kayaknya bahasa Arab. Bahkan duluan bahasa Arab daripada Al-Quran diturunkan. Saking kayaknya namanya bahasa Arab. Satu kata dalam bahasa Arab itu bisa bermakna banyak. Makanya ulama-ulama itu membuat kamus bahasa Arab yang berjilid, bahkan disalah lagi dengan ulama-ulama lain sampai kiamat. Kalau bahasa lain itu Pak ketinggalan zaman, kadang-kadang ada lagi, makanya kamusnya sedikit. Tapi kalau bahasa Arab luar biasa, ulama merumuskan, bahkan mensyarah lagi. Kita lihat ada lisanul Arab. Lisanul Arab itu berapa jilid? Bahkan beberapa jilid itu. Saking tingginya namanya. Bahkan bukunya kalau sampai di sini bisa sampai saking banyak, saking kemuliaan namanya bahasa Arab ini. Makanya Allah menyebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan mubin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang nyata. Kemudian berikutnya setelah kitab wali rasulihi, bagi rasulnya, mencakup dua hal. Yang pertama mencakup sejumlah hal. Yang pertama adalah hanya mengikuti beliau. Bukan berarti kita nasihati Rasulullah. Maksudnya Rasulullah kita
jadikan sebagai panutan, ya. Hanya mengikuti beliau dan tidak mengikuti yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang-orang yang mengharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan senantiasa menyebut Allah secara banyak, menyebut Allah Subhanahu wa taala banyak. Kemudian yang kedua, mencakup hal itu nasihat untuk Rasulullah, untuk Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, yaitu beriman bahwa beliau adalah Rasul Allah yang sebenarnya. Beriman bahwa beliau adalah Rasul Allah yang sebenarnya. Makanya disebut Nabi itu adalah penutup para Nabi, wa khataman Nabi. Dan kalau ada orang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW dan mengakui ada Nabi setelah Muhammad, berarti kurang keimanan, berarti perlu dipertanyakan keimanannya, berarti tidak beriman. Karena Nabi SAW wa khataman Nabi, Allah Subhanahu menyebutkan wa khataman Nabi, dan penutup para Nabi, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan kalau ada yang mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, berarti imannya batal. Makanya kita harus mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Nah, kalau kita mengakui ada lagi Nabi setelah Muhammad, berarti batal keimanan kita. Ya. Bahwa ada mengakui bahwa masih ada Nabi setelah Muhammad, berarti batal keimanan kita. Karena beliau adalah Rasul Allah yang sebenarnya dan tidak berdusta. Nah, kalau kita menuduh dengan Muhammad berdusta, berarti kita bukan orang Islam, ya, tidak beriman. Kalau kita menuduh Muhammad adalah berdusta, berarti kita termasuk orang yang tidak beriman. Karena beliau adalah Rasul jujur yang terpercaya. Makanya diutusnya Nabi dari kalangan manusia supaya manusia tidak ada hujah nanti di hari kemudian, bahwa kalau misalnya Allah menurunkan malaikat, kan mengatakan bahwa ada alasan bahwa itu ke malaikat. Tapi Allah menurunkan Nabi Muhammad sebagai manusia sama seperti kita. Beliau juga berjalan di pasar, beliau juga menjahit pakaian, beliau juga sebagai kepala rumah tangga, beliau juga sebagai pemimpin, beliau juga sebagai panglima, supaya manusia tidak ada alasan, oh itu kan nanti di hari kemudian kita tidak punya alasan lagi, karena Allah menurunkan Nabi Muhammad sebagai utusan yang terpercaya, yang tidak pernah berdusta sekalipun, ya. Sama dengan kita, ya. Makanya supaya kita lebih, kalau berdosa tetap kita langsung istighfar. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah dalam sehari dalam hidupnya berdusta, makanya sebut jujur, mulai dari kecilnya sampai hari hayatnya tidak pernah, selalu bersifat jujur. Kemudian mempercayai bahwa semua berita yang disampaikan, baik berita yang telah lalu saat ini maupun yang akan terjadi di kemudian hari, kita harus meyakininya. Makanya ada beriman disunahkan kita beriman kepada Rasulullah, meyakini bahwa semua apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah berita yang benar, ya. Ada yang disampaikan Rasulullah yang lalu, saat ini dan akan datang, yang disampaikan Rasulullah di kemudian hari, maka kita harus meyakininya. Seperti hadis-hadis Nabi juga kita harus yakini, ya. Meyakini bahwa itu benar. Seperti yang hadis yang kita sampaikan hari ini adalah ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Karena saking pentingnya nasihat ini, maka sama seperti melaksanakan sholat. Kalau tidak ada nasihat, agama ini tidak akan ada, karena ada nasihat. Kemudian menjalankan perintah Nabi kita Muhammad SAW, ya. Yang berikutnya adalah menjauhi larangannya. Kemudian membela syariatnya. Membela syariat maksudnya membela apa-apa yang disampaikan Nabi, ya kita harus bela. Bagaimana cara membelanya? Ya, kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, ya kita harus membela. Tidak seperti itu. Kalau ada mengatakan bahwasanya hukum berzina itu boleh, ya kita harus bela. Karena Nabi SAW melarang seperti ini. Ya,
Ya, kita membela bahwa itu adalah perbuatan yang keji. Ya. Ada yang mengatakan boleh begini, tapi Rasulullah mengatakan tidak boleh ya. Rasul mengatakan boleh, wah itu berarti menyalahi aturan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak membela syariat. Ketujuh adalah yakin bahwa ajaran yang bersumber dari Rasulullah sama seperti yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sama. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan Rasulullah sama seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diamalkan. Karena yang disampaikan dalam sunnah sama seperti yang disampaikan Al-Qur'an dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul dalam surah Nisa ini. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, taatilah Allah dan taati rasulnya. Taat kepada Allah sama seperti juga kita taat kepada Rasul. Jangan cuma taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Salah. Harus keduanya. Karena Allah yang memberitakan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 80. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada rasulnya, maksudnya Nabi Muhammad. Kalau rasul itu berarti rasul yang dimaksud Nabi Muhammad. Tapi kalau rasul banyak, berarti semua rasul. Tapi kalau Allah dalam Al-Quran menyebutkan rasul, berarti yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka datanglah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi siapa yang taat kepada rasul, berarti juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah kepada yang mentaati rasul dan perintah kepada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyebut di dalam surah yang lain, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan Rasul ini, maka ambil, maka laksanakanlah, amalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah bagi kalian, maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa semua yang diperintahkan Rasul, maka ambil. Maksudnya ambil di sini adalah laksanakanlah. Kemudian berikutnya membela sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih hidup dan membela sunnah-sunnah beliau setelah beliau meninggal dunia. Bukan sunnah, maksudnya wajib, sunnah dan sebagainya. Maksudnya membela sunnah Nabi, yang membela apa yang dilaksanakan Nabi, perkataan-perkataan Nabi yang kita bela, sunnah-sunnahnya. Seperti misalnya sunnah sholat rawatib, rawatib, sunnah rawatib kita bela. Kemudian Nabi SAW pada saat makan membaca basmalah dan sebagainya. Nah, itu sunnah-sunnah Nabi. Kemudian berikutnya wali ammatil muslimin. Jadi nasihat bagi untuk para pemimpin kaum muslimin. Al-a'immah bentuknya, bentuk jamaknya adalah imam. Ini al-a'immah itu artinya para imam, jamak daripada imam. Dan imam adalah teladan seperti yang Allah sampaikan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Qanitan lillah. Bahwa sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat di sini maksudnya adalah teladan. Ini masuk umat wali aimmatil muslimin. Seperti juga disampaikan dalam doa-doa, kamu Allah yang Maha Pemurah, waj'alna lil muttaqina imama. Sering kita sebut dalam doa, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Furqan ayat 74. Para pemimpin kaum muslimin ada dua. Ada pemimpin Pak Adamu di sini, wali umat muslim ada dua. Yang pertama ulama, yang kedua adalah umara. Siapa itu ulama? Maksudnya adalah ulama rabbani yang mewarisi ilmu. Ya. Karena ulama itu adalah pewaris Nabi, kata Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau sekarang kan Nabi sudah tidak ada, Nabi kita Muhammad SAW sudah wafat, maka penggantinya adalah ulama. Ya. Ulama yang rabbani, ulama yang terdidik. Kemudian ibadah, akhlak dan dakwah Nabi. Mereka ini adalah ulil amri yang hakiki. Karena mereka inilah yang bersinggungan langsung dengan umat, juga bersinggungan dengan para penguasa.
Jadi ulama itu bersilaturahmi dengan para penguasa. Makanya disebut ada juga biasa kita itu majelis ulama ya. Tapi ulama yang rabbani, ada juga ulama yang maksudnya ulama yang tidak rabbani, ulama yang hanya sekedar menginginkan dunia bukan akhirat. Makanya disebut sini ulama yang rabbani, ulama yang betul-betul terdidik, ulama yang betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umara itu adalah para pemimpin, nasihat untuk para pemimpin. Wali a'immatil muslimin, itu para penguasa, para pemerintah kita ini. Pemerintah ya kita nasihati, kita nasihat. Kalau cara menasihati pemerintah itu tidak langsung menyampaikan kejelekannya di panggung. Kalau perlu menyampaikan empat mata misalnya. Kalau bisa jangan menyinggung, karena pemerintah kita ada pemerintah adalah resmi, dan itu adalah layak kita menyembunyikan aib pemerintah kita. Walaupun dia salah ya kita tetap menasihati, mengkritik dengan secara baik, dengan secara lembut. Makanya nasihat Bapak sekalian itu saya sampaikan bahwa nasihat kalau kita menasihati kepada anak kita, baik kepada teman-teman kita, menasihati itu bukan dengan kata-kata kasar. Karena memberi nasihat kepada terutama anak kita itu jangan sampai memberikan nasihat itu secara kasar. Apalagi kalau misalnya di depan umum. Walaupun apapun kena kesalahan-kenakannya, tetap kita harus memberikan nasihat dengan lemah lembut. Kalau misalnya banyak orang di kelas-kelas itu, apalagi para pendidik, guru itu menyampaikan yang kasar, akhirnya anak kita ini menjadi kasar juga. Maka tidak diberitakan kita mendidik dengan secara kasar, kasar, memberikan. Ya tetap kita memberikan nasihat, karena memberikan nasihat anak di depan umum, mereka kadang-kadang tidak mau menerima. Tapi kalau kita memberikan nasihat berdua atau empat mata, maka itu masuk dalam hatinya. Maka Rasulullah menyampaikan selalu nasihat. Tapi nasihat itu tidak secara kasar. Tetap tidak diberitakan dalam memberikan nasihat secara kasar. Demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk pribadi saya dan kepada sejamaah sekalian. Dan adapun kata-kata saya yang salah itu dimaafkan, dan kata yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan nun wal kalam yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.